Shalom, selamat berjumpa kembali melalui program Roti Hidup Jemaat Immanuel Batakan. Dari Bukit Batakan Permai Indah, saya menyapa Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Harapan saya semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan boleh berikan kepada kami, di mana pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau memberkati setiap pendengar Roti Hidup pada saat ini Tuhan, memberkati setiap kami sehingga kami boleh memahami dan mengerti maksud firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga firman ini boleh disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Bersabdalah Tuhan, karena sesungguhnya kami telah siap mendengar. Karena Kristus kami datang berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama pada saat ini, saya pilih dari kitab Galatia pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Galatia pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-10, firman Tuhan, saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga diri sendiri, supaya kamu jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan yang dikatakan berbahagia adalah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang masih diberikan kesempatan untuk membaca firman Tuhan. Yang menjadi tema perenungan kita saat ini adalah mempraktekkan Injil. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada pepatah bijak mengatakan, hidup berkualitas bukanlah diukur dari berapa lamanya hidup, melainkan apa yang dilakukan selama hidupnya. Ya, kualitas hidup seseorang dapat diukur dari seberapa berarti kehadirannya bagi orang lain. Kepada jemaat di Galatia, pesan firman Tuhan datang menyadarkan bahwa orang kudus yang berdosa memerlukan pemulihan dan juga pengampunan ilahi. Karena itu, mereka yang memiliki kadar buah roh yang menonjol perlu menolong mereka yang sedang dalam kesulitan, dengan tetap menghayati bahwa dirinya juga bisa mengalami kesulitan. Bahwa ketika hal itu menimpa dirinya, ia juga membutuhkan topangan dari orang lain, sehingga sangat perlu untuk saling bertolong-tolongan dalam menanggung beban hidup. Itulah cara memenuhi hukum Kristus. Karena itu, biarlah setiap orang membiarkan hasil kerjanya diuji. Saudara-saudara kekasih Tuhan, setiap orang berpeluang untuk jatuh dalam pergumulan. Bahkan setiap orang Bapak, Ibu, Saudara, dan saya pun memiliki pergumulan hidup. Tetapi kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa
yang mampu menolong kita di saat kita jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Kita tidak perlu menunggu semua pergumulan hidup kita selesai untuk kita dapat menolong orang yang membutuhkan pertolongan kita. Karena justru dalam memberilah kita akan menerima. Di saat kita membuka diri untuk menolong orang lainlah, kita pun akan tertolong dan tidak larut di dalam beban kita. Melainkan kita menyadari bahwa semua orang punya masalah. Cara konkret untuk mempraktekkan Injil adalah dengan tetap saling menolong, saling peduli dalam kehidupan ini, agar supaya tidak ada yang jatuh dalam kekurangan. Pesan firman Tuhan buat kita semua, tetaplah berbagi dengan sesama selagi kita masih punya kesempatan. Tuhan dimuliakan. Amin. Kita berdoa. Kembali Tuhan, kami bersyukur pada kesempatan ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami baca, kami sudah dengarkan. Biarlah firman Tuhan ini boleh kami lakukan, boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami. Firman Tuhan mengajarkan kami untuk senantiasa bertolong-tolongan. Firman Tuhan mengajarkan kami untuk senantiasa saling peduli satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk segenap sidang jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada pada saat ini. Tuhan kiranya senantiasa memeliharakan kehidupan mereka satu persatu. Tilik keberadaan mereka Tuhan. Yang dalam keadaan sakit Tuhan Engkau berkenan pulihkan. Berkati makanan, minuman, obat-obatan Tuhan yang mereka konsumsi. Kiranya melalui semua itu Tuhan boleh berkati dan boleh menjadi pemulihan buat mereka yang sakit. Saudara-saudara kami yang terpapar oleh virus corona, kami juga berdoa Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, memberikan iman yang kuat, sehingga boleh pulih dan boleh sembuh. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat pemerintah kami, mulai dari tingkat pusat hingga ke pelosok tanah air. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan mereka hikmat, boleh memimpin bangsa dan negara kami turut berkehendak Tuhan. Bapa dalam surga, ampuni segala salah dan dosa kami. Sambut sempurnakan doa kami. Dalam Kristus Yesus kami datang berdoa. Amin. Hanya